Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Zombie Tidal Wave. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan tentang tsunami yang disertai dengan ratusan zombie dan menyerang seluruh kota. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke alur cerita dan selamat menonton. Film diawali dengan memperlihatkan 3 orang yang tengah memancing, yaitu Hunter, Ray, dan Jada. Tak berselang lama, kail pancing milik Ray ditarik sesuatu, dan dengan semangatnya, Ray berusaha untuk menarik pancing tersebut. Namun tiba-tiba benang pancingnya terputus, lalu muncul sesosok mayat laki-laki yang mengerikan. Mereka bertiga lalu membawa mayat tersebut ke atas kapal. Jada yang penasaran, lalu melihat ke bawah laut dengan menggunakan drone kapal kecil. Lalu dia terkejut karena dia melihat ada sebuah cahaya di dalam dasar laut. Ketika yang lain mulai beraktivitas kembali, Jada yang kini sedang bersama mayat itu lalu tiba-tiba diserang oleh mayat tersebut yang kembali hidup, hingga membuat luka yang sangat parah di bagian lehernya. Karena mendengar teriakan Jada, Ray dan Hunter pun datang berusaha untuk menolongnya. Karena Hunter yang kebingungan dengan perilaku mayat tersebut lalu memilih untuk membunuhnya. Setelah itu Hunter lalu menghampiri Jada untuk melihat lukanya. Namun tak berselang lama, mayat tersebut kembali bangkit dan menghampiri Ray dan Hunter yang tengah menolong Jada. Karena mereka semakin kebingungan, mereka lalu memilih untuk membuang mayat tersebut ke laut. Karena luka parah yang diderita Jada, mereka akhirnya memilih untuk berlabuh dan memanggil bantuan. Lalu Hunter memanggil seorang dokter yang bernama Dr. Kenshi. Tak berselang lama datang seorang polisi yang bernama Akoni. Hunter lalu menceritakan kepada Akoni tentang apa yang telah terjadi. Namun Akoni tidak percaya dengan ucapan Hunter yang mengaku diserang oleh mayat hidup. Hunter lalu mengajak Akoni ke lokasi kejadian untuk memperlihatkannya sesuatu. Setelah itu, dengan menggunakan drone kapal mininya, Hunter mulai melihat asal cahaya tersebut, dan di sana terlihat sebuah bangkai kapal yang karam. Tak lama kemudian terlihat sekawanan zombie yang tengah berenang menuju ke kapal mereka. Akoni lalu menghubungi penjaga pantai agar segera dilakukan evakuasi. Dan tak berselang lama, terdengar suara sirine yang menandakan akan datangnya tsunami. Hunter lalu menghubungi Kenshi untuk berjaga-jaga. Dr. Kenshi yang mengetahui bahwa anaknya yang bernama Sam sedang bersama anaknya Akoni yang bernama Atani masih berada di luar, mulai panik. Hunter dan Akoni yang tengah berjuang melawan ombak tsunami yang disertai dengan para zombie pun tak bisa berbuat banyak. Lalu tsunami itu pun menggulung kapal mereka beserta daratan yang ada di sekitarnya. Tak berselang lama setelah tsunami dan air laut surut, terlihat para zombie yang sudah memadati pantai dan menyerang siapa saja yang mereka lihat. Lalu Hunter beserta dengan Akoni yang berhasil selamat mencoba untuk membunuh para zombie tersebut. Sementara itu di rumah sakit terlihat Ray yang tengah menjaga Jada. Tiba-tiba Jada tewas dan tak berselang lama terlihat Jada mengalami perubahan, lalu berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang Ray. Karena mendengar suara teriakan Ray, lalu datang seorang perawat. Namun tiba-tiba zombie Jada tersebut menyerang perawat itu hingga tewas. Sementara itu Dr. Kenshi yang terlihat kebingungan karena melihat keadaan rumah sakit yang sunyi, lalu mendapati zombie Jada yang tengah memakan suster. Kenshi lalu berlari dari kejaran zombie itu. Beruntungnya Dr. Kenshi berhasil diselamatkan oleh Ray. Sementara itu Hunter dan Akoni berusaha lari dengan menggunakan sebuah mobil untuk menuju ke kantor polisi. Namun di dalam mobil tersebut terdapat Glenn dan pacarnya yang menyebabkan mereka berdua harus membawanya ikut. Sesampainya mereka di kantor polisi, tiba-tiba Glenn mendorong pacarnya tersebut untuk dijadikan umpan. Di dalam kantor polisi tersebut, Glenn yang terlihat panik mulai mencuri pistol milik polisi lain dan memaksanya untuk menyerahkan senjata yang ada di kantor polisi tersebut. Lalu terjadilah ketegangan hingga menyebabkan polisi lain tersebut tertembak. Di saat Glenn berusaha untuk mengambil senjata, Hunter lalu memukul Glenn hingga menyebabkan dia pingsan. Setelah itu terlihat Sam, Atani, Doug, dan Ray yang terlihat panik karena melihat orang-orang sudah berubah menjadi zombie. Lalu mereka berusaha pergi untuk mencari tempat yang aman. Hingga akhirnya para zombie tersebut berhasil menyerang Ryan yang lengah. Hingga mereka yang tak dapat berbuat apa-apa terpaksa harus berpisah.
Di kantor polisi terlihat para zombie yang mulai memecahkan kaca, dan terlihat Akoni dan Hunter yang memutuskan untuk pergi dari sana dan membekali diri mereka dengan beberapa senjata. Di tempat lain, diperlihatkan Atani yang tengah berlari menuju sebuah rumah milik Driscoll. Setelah itu, Atani mencoba menghubungi ayahnya dan memberitahukan bahwa Sam terjebak di area pasar. Hingga akhirnya, Hunter dan Akoni pun segera menuju ke sana untuk menyelamatkannya. Lalu terlihat Sam dan Doug yang kepanikan karena dikejar oleh para zombie. Mereka pun lalu mencoba memasuki sebuah mobil yang terparkir. Namun mereka semakin panik karena pemilik mobil tersebut disantap habis oleh para zombie. Doug lalu berencana mengalihkan para zombie agar Sam bisa berlari dengan cara menaiki atap mobil. Di saat Sam berhasil berlari, datanglah Hunter dan Akoni untuk membantunya. Namun, para zombie tersebut berhasil membunuh Doug hingga menyebabkan Sam bersedih. Setelah menjemput Sam, Hunter lalu pergi ke rumah sakit untuk menjemput Dr. Kenzie. Sesampainya di sana, Sam yang mengetahui seluk-beluk rumah sakit bergegas pergi ke ruangan resepsionis untuk mengambil sebuah telepon. Sam lalu masuk ke sebuah ruangan. Dengan menggunakan telepon tersebut, Sam lalu membuat sebuah pengumuman agar ibunya datang ke tempatnya di lantai 2. Di tengah kepanikan melawan para zombie, Hunter memiliki ide cerdas untuk membunuh para zombie itu, yaitu dengan menyetrum para zombie itu, dan seketika itu para zombie itu berhasil dia bunuh. Dan setelah itu Hunter menjadi tahu bagaimana caranya membunuh para zombie tersebut. Setelah itu datanglah Dr. Kenzie dan Ray yang menghampiri mereka. Mereka lalu bergegas pergi ke tempat Atani, yaitu di rumahnya Driscoll. Sesampainya di sana, Akoni yang melihat ada sebuah radio lalu mencoba untuk menghubungi bantuan yang tak kunjung datang. Tak lama kemudian, Akoni mendengar suara yang mencurigakan dari lantai bawah. Akoni lalu berusaha untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba Akoni diserang oleh zombie. Akoni yang berusaha melawan pun terpaksa harus terkena gigitan di tangannya. Karena mendengar suara keributan, yang lain pun berusaha untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba datang zombie yang berusaha menyerang mereka. Di tengah kepanikan melawan zombie itu, beruntungnya Driscoll berhasil melumpuhkannya dengan senjata listrik. Tak berselang lama muncul Ray yang membawa Akoni yang sudah terkena luka gigitan di tangannya. Atani yang melihat ayahnya sudah terkena gigitan merasa sangat bersedih karena sebentar lagi ayahnya akan berubah menjadi zombie. Setelah itu mereka semua lalu berdiskusi untuk membunuh semua zombie yang ada dengan cara menyetrumnya di air, lalu meledakkan kapal karam yang menjadi awal mula zombie itu muncul dengan menggunakan bahan peledak milik Driscoll. Singkat cerita, mereka semua bersiap untuk berangkat, diawali dengan Hunter yang berusaha untuk menyingkirkan para zombie untuk membuka jalan. Namun sialnya, pisau milik Hunter yang sudah dilengkapi dengan listrik tidak berfungsi. Dr. Kenzie yang mengetahui hal itu lantas membantu Hunter di luar. Hunter lalu menyuruh Dr. Kenzie untuk menyalakan mesin potong rumput yang ada di sana. Lalu Hunter dengan perlahan menggiling semua zombie yang ada. Hingga pada akhirnya setelah para zombie berhasil disingkirkan, mereka semua berangkat ke tempat para zombie itu muncul melalui rute yang telah ditentukan. Di tengah perjalanan, Akoni yang mulai lemas lalu bercerita bahwa 30 tahun lalu datang seorang dokter yang ingin menguji coba obat anti penuaan. Obat itu lalu diuji coba langsung kepada manusia tanpa pengawasan FDA, yang artinya obat tersebut adalah ilegal. Dengan disuapnya Akoni agar Akoni bisa tutup mulut agar dokter itu dapat menjalankan pengujiannya. Yang ternyata obat itu memiliki efek samping yang sangat mengerikan. Untuk menghilangkan barang bukti, mereka lalu menenggelamkan kapal itu. Di sela obrolan mereka, mulailah berdatangan para zombie. Hunter dan Driscoll lalu berusaha menghalau para zombie itu, sedangkan yang lainnya berusaha pergi dari sana. Setelah itu Akoni yang merasa semakin tak berdaya memilih untuk tinggal di sana dan meledakkan dirinya bersama dengan para zombie. Tak berselang lama sampailah mereka di lokasi tujuan dan memulai membagi tugas. Hunter, Kenzie, dan Sam akan menghadapi zombie yang ada di darat, sedangkan Ray, Tani, dan Driscoll akan meledakkan zombie yang ada di laut. Hunter lalu mulai memasang kabel listrik pada genangan air untuk digunakan menyetrum para zombie. Dan setelah itu, Hunter melihat sebuah motor lalu menggunakannya untuk menggiring para zombie agar masuk ke genangan air tersebut. Namun tiba-tiba motor tersebut selip dan tak lama datang zombie yang berusaha menyerang Hunter. Dengan susah payah Hunter lalu berusaha melawan zombie yang sangat kuat tersebut.
Kenshi yang mengetahui hal itu lalu berusaha menaiki motor yang selip tersebut, lalu menggiring para zombie itu untuk masuk ke genangan air. Setelah itu Sam yang bersiap di tempat generator mulai menghidupkannya, dan setelah itu para zombie itu mati kesetrum. Sementara itu di kapal terlihat Driscoll yang sedang merakit peledak. Setelah itu Driscoll masuk ke air untuk menyelam dan memasang bom di bangkai kapal itu. Namun tiba-tiba sekawanan zombie itu menyerang Driscoll hingga dia mati. Karena tak ada pilihan lain, Ray lalu menyuruh Tani untuk berenang ke tepi dan dia lalu menurunkan bom, dan dengan yakinnya Ray lalu meledakkan tempat tersebut bersama dirinya. Karena kuatnya ledakan hingga menyebabkan datangnya tsunami kembali. Setelah itu, terlihat Hunter yang kembali selamat menghampiri Kenshi dan Sam. Namun tiba-tiba datanglah Tani yang ternyata juga selamat dari ledakan tersebut. Dan setelah kejadian itu, mereka mulai berencana untuk memulai kehidupan dari awal lagi. Dan film pun selesai. Demikianlah video alur cerita film dari saya. Mohon dukungannya dengan cara klik like, subscribe, dan nantikan video-video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.